Mentol tu yang kaca je. Yang mewah. Bukan yang mewah. Ini lampu. Tapi kaca dalam tu mentol. Jadi mentol tu kalau kita ambil, kita tukar ganti mentol yang mahal. Untuk yang paling mahal kita cuba. Tetap tak menyala selagi kabel tu kita tak sambungkan. Itu maksudnya tadi hubungan kita dengan Allah terputus sebabnya kita ada sampai kita sedari ada yang kesyirikan tanpa kita sengaja. Contoh gambar-gambar makhluk penyong dalam rumah, dalam bandar kita ada patung-patung demi nias bandar. Dia cakap tadi pasal di negara Arab sekarang pun ketika dulu berhala Lat dan Uzza tu Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu yang memecahkan, musnahkan. Tapi sekarang Arab Saudi yang bina Khalid atas nama budaya, atas nama kesenian, culture dan dia letak dalam museum. Kan ini bercanggah dengan apa yang Nabi sendiri ajarkan. Tapi bagi mereka, oh ini tak ada apa-apa. Begitu juga benda itu yang dimasukkan kesyirikan yang tak kita sedari. Sebab itulah Allah tidak membantu kita. Dia kata tadi dalam ada 1.5 bilion umat Islam dalam dunia. Tapi kita tak mampu, kita ada kekayaan. Kita ada umat yang ramai, kita ada kekayaan terbaik, tapi kita tidak mampu untuk menghentikan Palestin. Israel untuk menyerang Palestin. Itu katanya. Dia kata bukan sebab kita ada tentera, kita ada kekuatan, kita ada harta, kita ada semua, kita ada jumlah pun ramai. Tapi kita tidak boleh menghentikan pun. Sebab bukan sebab kita, Allah tidak bantu kita. Sebab kesyirikan tadi. Lepas tu dia bagi contoh tadi pasal Lailatul Qadar. Dia kata dalam Lailatul Qadar ni Allah turun bersama malaikatnya. Dan Allah memerintahkan malaikat untuk pergi ke rumah hamba-hamba ini. Dan malaikat-malaikat ini tidak masuk ke rumah yang ada kesyirikan, ada gambar. Seperti mana kisah Nabi tadi, Jibril pun tidak masuk ke dalam rumah Nabi SAW kan. Sedangkan Nabi SAW ni hamba yang paling Allah cintai, paling mulia di antara kita. Pun Jibril tidak masuk ke rumah Nabi. Apatah lagi kita. Kan Nabi cuma ada gambar satu dalam set. Kita kat rumah kita gambar kahwin, patung, semua ada kan. Apatah lagi. Jadi itu mesej tadi. Dia kata ini sebenarnya berat. Ini syirik. Dia kata tadi di hari kiamat nanti Allah akan mengampunkan semua dosa kecuali dosa syirik. Orang yang mungkin gambar membina patung ni Allah akan perintahkan bagi nyawa dan mereka tidak akan dapat bagi nyawa. Ini dalam mimpi. Dan dia kata lagi nanti apabila umat Islam mulai menghindari syirik dan bentuk-bentuknya, maka bantuan Allah akan tiba ketika itu, di mana umat Islam akan kembali bersatu dan Islam akan mendapatkan balik status dia, kehilangan yang dulu hilang, dia akan dapat balik. Masalahnya umat Islam kena menghindari syirik dulu. Itu mesej secara general lah, saya pun banyak tapi sedikit macam tu lah. Dia kan ada cerita pasal dia kata dia melihat mata Nabi kan. Sebenarnya itu dalam mimpi yang saya nak sampaikan, yang dia sampaikan kita semua. Dia kata pada 2017 dia melihat Nabi SAW dia baring di tempat terbuka, mungkin di tanah lapang, dan Qasim bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kau baring di sini? Kenapa tak baring di rumah?" Rasulullah jawab, "Rumah yang mana Qasim? Rumahku telah dimasuki oleh orang-orang jahat dan orang-orang yang berada dalam rumahku telah berpecah keluar menjadi beberapa banyak golongan." Jadi betul Rasulullah beritahu kepada Qasim, kau pergilah bina rumah ini. Lalu Qasim pun dalam itu dia pergi ke rumah itu dan ternyata simboliknya dia kata rumah dia sendiri. Dan dia kata dalam rumah tu dia nampak ada orang-orang yang bersenjata, orang jahat. Dengan izin Allah dia berjaya menghilangkan orang jahat itu, dia berjaya menghapus orang jahat itu. Dan ketika dia masuk dalam rumah tu memang tak ada orang, dan orang yang dalam rumah tu semuanya telah, seperti yang Rasulullah kata, telah keluar dalam kelompok-kelompok. Jadi dia kata macam mana aku nak payah orang-orang ini. Lalu dalam mimpi tu dia naik ke atas bumbung dan dia kata dia azan. Dia kata Allah dia azan, dan kelompok-kelompok yang bercakap tadi ni ada di antara mereka yang mendengar azan itu dan berkata, siapakah yang memanggil kami dari rumah lama kami? Dan mimpi berakhir di situ. Dan yang saya reverse balik sikit, yang dia kata yang nampak mata Nabi itu adalah ketika dia bertanya tadi, dia bertanya, "Aku kenapa kau baring di tanah lapang, kenapa tak baring di rumah?" Dan Nabi jawab tadi, "Rumah yang mana? Rumahku telah dimasuki oleh orang jahat." Jadi sebenarnya seperti Ustaz Jelah kata, sebenarnya ada dalam mimpi. Macam yang saya rasa tertarik tadi untuk menjelaskan. Itu mereka kembali bangsa Arab dan Allah mengangkat kalian. Semua tanzul faras wa yataqabbalu Allah. Kalian akan dapat lawan kasihan. Allah akan mengangkat kalian. Kalian semua tanzul dan Allah yataqabbalu. Kalian akan membaca Allah dan Allah akan mengangkat. Semua tanzul dan dajjal. Ya teman. Ini urutannya perang lawan Arab dulu. Kalau tadi kita melihat perang Arab dan juga perang lawan Persia, dan perang lawan Romawi dan perang lawan Dajjal. Baik, apa yang saya katakan Jadi tadi Ustadz Rahmat Baikuni mengatakan lalu kalian akan memerangi bangsa Arab, Allah akan memenangkan kalian. Kemudian kalian akan berperang melawan Persia dan Allah akan memenangkan kalian atasnya. Kemudian kalian akan memerangi Romawi dan Allah akan memenangkannya. Lalu perang melawan Dajjal. Jadi, apa yang disampaikan tadi itu memang ada dalam hadis Rasulullah SAW, ungkap Ustaz Rahmat Baikuni. Setelah ini, ada seorang pemuda yang dia ingin menyampaikan mimpinya. Dia adalah Hamdani, penghubung antara pertemuan Ustaz Rahmat Baikuni dengan Muhammad Qasim. Mari kita dengar mimpinya. Sebelumnya, Anda di sini selaku penghubung antara Ustaz Rahmat Baikuni dengan Muhammad Qasim. Jujur, Anda menyampaikan Anda dapat mimpi pertama Qasim. Jadi, Anda mimpi kita di sebelum atau setelah Ramadan. Di mimpi tersebut, Ana berada di sebuah tempat yang gelap, entah itu atau apa saja. Seperti disampaikan Muhammad Qasim, feel-nya beda, gitu ya. Kita nggak bisa memastikan itu secara lisan apa gitu. Cuma anggota badan kita yang merasakan gitu. Bisa nunduk tangis dan ya hanya badan kita yang bersaksi gitu. Bahwa itu Rasul, kita nggak bisa apa-apa. Dan cahaya yang muncul. Itu mimpi spiritual yang pertama. Masih ragu kalau dengan mimpi dia khawatir itu dari setan atau apa, karena kondisi pada bulan lagi junub waktu itu ya. Dan intinya ada selepas mimpi itu beres langsung terjadi gempa. Nah itu salah satu mimpi lagi yang beda rasanya. Nah yang sama mimpi Muhammad Qasim ini juga beda rasanya gitu ya. Karena sebelumnya tadi sebelum mimpi itu Anda nggak mempelajari Muhammad Qasim, walaupun Anda udah tahu ada Muhammad Qasim. Di mimpi tersebut
Ana berada di dalam satu gua apa? Ada orang-orang duduk sedang berpikir atau sholat. Ada ustadz yang sedang membimbing. Dia berkata, apakah kau mau melihat sosok Nabi Muhammad? Maka tegaklah cahaya yang ada di depan mata kalian, yang mata Nabi Muhammad, kemudian sholatlah. Sekarang itu kemudian pindah dimensi. Di perpindahan transisi pindah dimensi tersebut bergulirlah wajah-wajah yang kalian cari, wajah-wajah Arab gitu ya, tapi tidak nampak. Hanya malah wajah yang semi-semi India gitu ya. Belum menuju ke Pakistan, menuju ke Bangladesh, mana masih belum mengaitkan itu bagaimana terus. Nah, yang muncul pada itu sampai masuk ke dimensi tersebut, yang ada adalah dia sosok tersebut sedang berada di sebuah gurun sahara, sedang duduk di meja persis seperti ini, dan sedang berada dalam seperti kebingungan dan butuh pertolongan dan sebagainya. Setelah itu sudah, itu saja mimpi. Nah, setelah beberapa lama, karena Anda kan mengurus masjid, medsos dan sebagainya, nah, di media sosial scroll, ketemu postingan Muhammad Qasim, tertautlah memori anak bahwa wajah anak lihat di mimpi itu adalah mirip dengan dia, tapi waktu muda. Yang masih gagah. Masya Allah, walaupun terlihat gugup dia menceritakannya, tapi mudah-mudahan mimpinya itu adalah mimpi yang baik ya. Baik, sebenarnya Sudi mohon kamu sedikit masih pun alhamdulillah. Nah, kami terima kasih banyak. Tapi mohon kami yang berikan di sini dan memang saya juga tahu di sini. Nanti ada satu wilayah yang gue ini memimpin kepada Islam. Arab sudah zaman Rasulullah SAW, Afrika sudah zaman Sulaiman Al-Ayyubi pada 1187 Masehi, Eropa sudah di zaman Muhammad Al-Fatih, Turki, pembebasan Palestina, dan yang gue ini adalah Asia Tenggara. 2012 kemudian 12 negara Asia Tenggara untuk Palestina dan Republik ini akan menjaga Nusantara. Insya Allah dalam nasihat beliau Palestina menyaksikan akan ditolong oleh persatuan antara Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Padani, Filipina dan Moro dan Padani yang akan bersatu membebaskan Palestina. Jadi di sini ada kesimpulan dari Ustaz Ahmad Baikuni kalau Nusantara akan mendapat kesempatan untuk menjadi bagian dari penutup akhir zaman ini, dan ini masih selaras juga dengan kabar mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Tidak ada jamuannya ya. Alhamdulillah, pertemuan selesai. Selanjutnya kita akan mendengar dari Ustaz Ahmad Baikuni soal pertemuan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Baikuni dan saya ini saat ini berada di Bogor didampingi oleh Mr. Muhammad Qasim. Terima kasih sudah hadir di Indonesia dan kami tadi sudah membuat banyak percakapan dengan beliau, dan intinya insya Allah saya Ahmad Baikuni menguatkan bahwa apa yang Allah berikan pada beliau dalam bentuk mimpi-mimpi itu merupakan satu karunia dari Allah SWT, dan saya tidak menolak apapun dari mimpi beliau, dan saya katakan bahwa itu adalah berkah dari Allah untuk beliau, dan ini merupakan isyarat dari Allah akan menjadikan beliau sebagai bagian dari perjuangan Imam Mahdi. Dan saya sampaikan bahwa kami sebagai YKD pada saat ini menerima pernyataan resmi bahwa beliau tidak pernah mengklaim beliau Imam Mahdi. Tolong jauhkan dari klaim itu, dan ini akan membuat fitnah di antara kita. Dan insya Allah apa yang beliau sampaikan dan tudingan beliau ini merupakan satu isyarat bahwa beliau dan kita adalah saudara. Saya Ahmad Baikuni dan Mr. Muhammad Qasim dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.